itu tambah 1.000 orang yang jadi follower, dan saya senang seringkali berceramah, membuat cool tweet, tapi biasanya 1 sampai 10 atau 15, atau kadang-kadang lepas-lepas saja saya, tapi kadang-kadang menanggapi langsung persoalan-persoalan kekinian. Anda betul, politik itu sebenarnya sekuler pada dasarnya. Kenapa? Politik itu sekuler. Agak sulit sebenarnya memasukkan bahwa dia politik bisa dimotivasi oleh nilai-nilai etis, nilai-nilai agama, nilai-nilai ideologi. Tetapi ketika dia bertarung dalam hari ke hari, akhirnya secara generik sama seperti yang dikatakan oleh Laswell itu, atau orang mengatakan Laswellian. Apa itu politik? Politik itu adalah siapa mendapat apa, bagaimana, dan kapan. Jadi politik itu pada akhirnya itu tidak lagi nanti tiba-tiba ketika orang masuk ke dalam ruang politik yang nyata atau real politik, tiba-tiba yang persoalan moral, persoalan etik, persoalan agama, tiba-tiba itu menjadi hanya latar belakang saja. Yang terjadi adalah pertarungan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Contohnya, apa urusannya agama Islam dengan memenangkan Prabowo? Coba, ada yang bisa menjawab nggak di sini? Nggak ada urusannya. Ngapain PKS membawa-bawa agama Islam untuk memenangkan Prabowo? Buat saya itu politik nonsense. Orang Islam yang lain boleh dong tidak membela Prabowo atas nama Islam juga, ya. Kemudian yang kedua, apa urusannya PKS membawa-bawa agama Islam membela pemilu kepala daerah tidak langsung? Nggak ada kaitannya sama sekali. Hanya gara-gara koalisi Merah Putih kalah, kan? Koalisi Merah Putih kalah, dan keinginannya kalau mereka nanti membuat koalisi bisa memenangkan mungkin di 28 provinsi di Indonesia. Dengan jalan itu mereka akan bisa mengganggu pemerintahan Jokowi yang akan datang. Nah, lalu apa hubungannya dengan agama Islam memenangkan pemilu kada tidak langsung? Nggak ada, kan? Iya. Di titik ini makanya saya mengatakan sebagai sumber politik, iya, agama iya, etis iya, moral iya, tetapi di dalam politik real Anda tidak bisa menjadikan itu semata-mata seperti itu. Kalau Lutfi Hasan Ishak dihukum 18 tahun oleh Artijo Al-Qotsar dari Mahkamah Agung, apakah Lutfi Hasan Ishak mewakili agama Islam? Saya mau tanya. Apa itu mewakili PKS Sejahtera? Apa itu mewakili agama Islam? Apabila ada yang menjawab bahwa Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS, itu mewakili agama Islam, orang itu adalah orang paling nonsens sedunia. Iya, kan? Apakah wali kota atau apa? Apakah Bupati Bogor yang ditangkap dari P3 itu mewakili agama Islam? Enggak. Masa orang Islam disogok atau korup? Apakah Menteri Agama Susrya Dharma Ali mewakili Islam? Coba saya tanya. Walaupun P3 mengatakan bahwa mewakili agama Islam, tetapi apakah perbuatan Surya Dharma Ali mewakili agama Islam? Nonsense. Makanya saya marah-marah kan dengan FPI, kan. Saya nggak suka menyebut FPI sebagai FPX, saya bilang. Karena saya tidak mengatakan mereka front pembela Islam, tapi front pembela X saja. X itu bisa uang, bisa kursi, bisa apapun. Lucu, mereka menentang Ahok dan meminta agar Ahok tidak jadi gubernur Jakarta. Tapi lucunya, M. Taufik, Ketua DPD Gerindra Jakarta, itu pernah ditahan 18 bulan karena korupsi KPUD DKI. Mewakili apa itu? Kenapa FPI tidak berani terhadap Surya Dharma Ali? Kenapa FPI tidak berani kepada Lutfi Hasan Ishak? Kenapa beraninya cuma sama Ahok? Saya mau tanya, mewakili Islam kira-kira tidak? Aneh orang-orang. Makanya menurut saya, agama, nilai, dan moral bisa menjadi dasar motif Anda untuk berpolitik. Tetapi itu bukan alat argumentasi Anda untuk menyatakan pilihan-pilihan politik. Karena berbahaya.
Menteri Agama udah 2 kali masuk penjara gara-gara korupsi. Menteri Agama tuh mungkin masuk surganya tinggal selangkah dibandingkan saya mungkin masih 70 langkah masuk surga. Menteri Agama sudah 2 masuk penjara. Hussein Al-Munawar masuk penjara sekitar 3 tahun. Kemudian yang sekarang sudah tersangka mewakili Islam kira-kira nggak? Malah kita terhina. Makanya kan saya bilang di Twitter, menghina agama. Kalau orang-orang ini bertindak dalam politik mengatasnamakan agama Islam, tetapi tindakan-tindakan politiknya bertentangan dengan agama Islam, itu jadi problem buat saya. Makanya saya senang mengganggu mereka. Saya senang betul mengganggu mereka di Twitter. Dan mereka marah terus. Saya kan selalu kalau saya marah, paling-paling saya bilang sapi gitu, kan? Atau tiba-tiba kalau kan saya tulis sapi, saya ambil gambar sapi, saya bilang saya bilang kayak gitu kan. Marah mereka kan. Mereka marah. Begitu. Kayak gitu. Jadi selamat bertwitteran dengan saya. Saya mungkin satu-satunya aktivis yang Twitternya paling banyak kali ya. Cuma Twitternya paling aktif dan paling banyak